merapi-rapi pakaianna palai kong kajanggo-janggo na cede tapa dong marasa mariawa puima kada puima laba kaya ikali baca aku kustasi puli selatan apalak korab mega ya makanya mana nak kada puima ustaz maju ke nak kada ustaz puima ini na jolo mata koma apa kade maju ki baraka melo yala denule menghindari tamue nasaba sidi masigi makada ustaz sidi maju baraka melo yala puli selatan deni salari ternyata dua bang andalan na bacana di sana rakaat pertama takbir makanya pun takbirina Allahu Akbar maka dei pu imam rugi mana ko pak kampung itu mak berjamaah maghribi ang kapandrita puli selatan kanya bacana ya lagu-lagu ke surah Al-Fatihah mana pala mati memang purana surah Al-Fatihah tapanama aku Allah padika bacaan salin nero maka dami manilaban nanya agan baca rakaat kedua yero turun pikir kira agan baca rakaat kedua roko 15 menit pene merek tepat na puima si bajamai rugi to ko pak kampung itu nggak berjamaah pandri talu popole na paroko ki 15 menit roko ki padahal dia roko na tur pikir ki aga sih baca aga sih lanjutannya rakaat kedua na dia gagal pura roko 15 menit bangki dari sujud si tengah jangi pas subuh jamaah maka dai pui mang imun ri kotanya wali pule wali na salata ge pule Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Hilaluddin As'adiyah Bola Serai, yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang sempat hadir atau yang mewakili, Bapak Ibu, para orang tua wali santri yang saya muliakan. Alhamdulillah, nepa puji napun nemanang ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengipindrangi ki adisi-disi koto porte mang kesempatan untuk hadirinnya waktu si mata akata persapa irupuro napong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan mapasalama masallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ia koring kali ngeden re bacangi sirana Nabi ta yang masalah al-Isra wal Mi'raj. Ia kui bayangkan ya lewe latuni uko sidratil muntaha. Ya sange sidratil muntaha Bapak Ibu yang saya muliakan, capana atutungan na makhluk. Itu namanya sidratil muntaha. Yempai watunna Nabi Muhammad SAW sudah berada di Sidratil Muntaha bersama dengan Jibril. Meluk mobil lanjutkan perjalanan Nabi ta. Agana sa Jibril, ya Muhammad, taqaddam ya Muhammad.
maju ki Muhammad idi minunda pungala ta'ala tanya iya lakada nabi taya Jibril lemmu ganyawamu salaika calaleku risidratil muntaha dendre mapamulai tanah Mekah menuju ke Kudus ya atau Masjidil Aqsa lalu menuju ke Sidratil Muntaha lemmu ganyawamu Jibril salaika calalib ya Jibril pakai gunain sinina kekuatanmu. Makanya tadi kita dengar Bapak Ibu yang semuliakan dalam surah An-Najm. Nah kadang Allah Subhanahu wa taala ngegambarkan nih riwatuna pakai gunana mana sinina kekuatan Jibril. Nah kadang Allah taala laqad ra'ahu nazzalatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Kedua ibawan ni tatu nabi bentuk asli na Jibril Bapak Ibu yang semuliakan. Meskipun berapa kali dia datangi oleh Jibril. Kedua bawang ipita bentuk aslina Jibril oko nabita. Yang pertama ketika pertama turun wahyu di Gua Hira. Yang kedua riwatuna pakai gunana nasinina kekuatan Jibril. Melo si bawangi nabita tarime sampajange Bapak Ibu yang semuliakan. Yana dua onrange waktu ni te bentuk aslina nabita Jibril. Narampai nabita Bapak Ibu yang semuliakan bagaimana bentuk aslinya Jibril dengan segala kekuatannya melo si bawangi nabita. Nah kada nabita Jibril itu memiliki sayap situmi ajana an-narratu napani napabu kampak mana melo si bangi nabita mengolo tarime sempajange siddi panni na Jibril na sanabita yasudunal masyariq ilal magharib siddi mi panni na Jibril pabu na kammo yelino mapamula itimorang letu iwata. Begitu kekuatannya hebatnya Jibril Bapak Ibu yang semuliakan. Agana Jibril Muhammad lo qaddamtu la akhraktu. Saya maju satu langkah maka saya hancur tercabik-cabik. Saya tidak bisa Jibril. Saya tidak bisa Muhammad. Nah karena bita Jibril si bangga Jibril. Ternyata Jibril tidak mampu Bapak Ibu yang semuliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Apa maknanya ini Pak Bu? Aga maknana kedua ni tanabita ipita bentuk asli dari Jibril. Riwat bunga turuna akurange si bawa melo nai tarima sampajange. Artinya Bapak Ibu yang semuliakan yaitu sampajange berkaitan baca Qurannya. Berkaitan baca Qurannya Pak Bu. Iya. Dia nama sempaja tahu kodega baca Quran nah yang pernah kena bita la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dega sampajan atau mas sempajangi kode na baca surah Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu yang semuliakan kita patut bersyukur. Ya, di tempat ini bola Asirai ternyata ada pesantren tahfizul Quran. Siapa mau ikan na kampung Pabu mau membangun pesantren tahfizul Quran bisa jadi fasilitasnya tidak ada magi Pak Bu nasabak ko baca Qurannya na si bawa sempajangnya na jaga itawe insyaallah makanja itu kampungnya matarna tenang itu kampung tetapi ya ko iya dua na belai tahu kampung si dia kampung nah kada Allah taala wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma nigi mak bukuri ya de na melo ya de na melo baca Al-Qur'an de na melo pelajari Al-Qur'an bisa juga diartikan tidak ikut andil dalam hal pengembangan Al-Quran, pelestarian Al-Quran. Bapak Ibu yang semuliakan, agar nasa pengalat ta'ala ma'isyatan dhanka
Jadi kung katau cerebiangi pak kapalae, kung katau dina jampangi kung ke pesantren penghafal Al-Quran Bapak Ibu yang semuliakan, maka hidupnya nasa Allah Ta'ala ma'isyatan dangka. Dina kada Allah Ta'ala de waringi dale de, tapi maka di Allah Ta'ala macipi atu utungan no kutu kampungnya. Dia kung ke kampung de na perhatikan ipak kapalae, dia kung ke kampung ang katau perhatikan yang kurangnya de na jampangi, na kada Allah Ta'ala ma'isyatan dangka. Macipi atu utungan na Pak Bu de na kada Allah Ta'ala de waringi dale. Nah sabak sepanjang tutuki tetang kadale ta, tapi belum tentu masagena dale. Bapak Ibu yang semuliakan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nah kada Allah Ta'ala upasipulu ngimatur ya Sri Mundri tau de na melo perhatikan ya korange, tau de na melo jampang ya korange, tau de na melo bantu pak kepala korange, upasiruntuk mana ngimatu upasipulu ngi, maka dia akan buta di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Jadi baca Quran itu Pak Musibah sempajang ngisikan naik. Makanya ada kisah nyata Bapak Ibu yang semuliakan. Saya diceritakan teman yang di Palu. Karena ke Palu nasang teman saya itu kalau pendatang dari Sulawesi Selatan terkenal semua hebat baca Qurannya. Hafalannya hebat-hebat semua karena banyak pesantren, ada Asadiyah, ada DDI, ada Al-Uratul Usqa, ada Singkang, ada Mangkoso dan lain sebagainya. Ya, terkenal tahu Kupole Sulawesi Selatan, makanya mana bacaan. Di suatu ketika ada tamu dari selatan. Ya, tamu Kupole Selatan persis magharibi na letu Palu. Jadi begitu sampai dia ganti baju, lui masih mak berjama masam pada magharibi. Rapat songkokna mak baju koko. Makanya hati-hati kiko dia agak apalah dia baca Quran, nama baju koko, tapi suruh gak makin mencaji mak dia baca. Tapi insya Allah, alhamdulillah kita daerah ini insya Allah sudah siap ya. Ya tu pui ma Pak Bu ya kong katau ni tetap memasigi makanya baca junda ya, merapi-rapi pakaianna palai kong kajanggo na cede tapa dong merasa mariawa pui ma iruat te tapa kadapa Ustaz boleh kisalata kadia ini jolo mencaji bang Ustaz. Nah kada aja na jolo pui ma takut mo Pak. Ternyata baju juna pakai Pak Bu, baju juna sapu senang, baju koko. Ya, pemariawa memang nasa dipui mah, kada pui mah laba kayak ikali baca koko stasi, puli selatan, apalah kurang mega. Ya, makanya mana? Nak kada pui mah, Ustaz maju ke, nak kada Ustaz pui mang, ini na jolo mata koma apa? Kada maju ke baraka melo yala. Dia nule menghindari tamue. Nasabak sidi masigi makada Ustaz sidi maju baraka meloyal puli selatan dan disalari. Ternyata dua bang andalan na bacana. Memang surah Al-Fatihah na pala mati memang, tapi purani ru dua bana apa sana dua ba bacana surah Al-Fatihah na pala memang ni nakulu Allahu dia naga bacana salin nero. Di sana rakaat pertama takabir makanya mu takabirina. Allahu Akbar. Maka dai pu imam rugi mana ko pak kampung itu rumah berjamaah magharibi ang kapandrita puli selatan kanya bacana ya lagu-lagu ke surah Al-Fatihah mana pala mati memang purana surah Al-Fatihah tapanama kul Allah padega bacana salin nero maka dami manilaba nanya aga no baca rakaat kedua ya rotor na pikir kira kan baca rakaat kedua rokok 10-5 menit pene mere tepat na puima si bajamai rugi to ko pak kampung itu nggak berjama pandri talu popole na paroko ki 10-5 menit rokok ki
Padahal dia rokok na tur pikir ki aga sih baca, aga sih lanjutannya. Rakaat kedua na dia gaga. Pura rokok 15 menit. Bangki dari sujud. Sitang ngajangi pas subuh jamaah. Maka dari pui mang imun dari kotanya wali puli. Wali na salah tagi puli. Rokok 15 menit sujud sitang ngajang. Mangingi pas sujud setengah jatuh kan sujud itu kanjana kung kato anak-anak betak tam masih cede mangingi sujud nak kau luna cede nitak Allah jamaah dengan pui maju tu lari pui mah silaria baca yang itu bahaya aku ke pintu na masih yo pak biasa cili pui mah yero masih pak buang kasalo bandre na masih malu pilu pimite batekan kada jangan kasih di jamaah kada pantasan kami sa di makoda-koda we lopiku pala nala na lari nala topi lopin na jamai lari topi ini bahayanya Bapak Ibu Al-Quran iya makanya kedua bawa tunita nabi tabantu aslin na Jibril Pak Bu laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha riwatun di gua akhirah dan sidratil muntaha. Keperjalanan ini Bapak Ibu yang saya muliakan ya kalau menurut hadis na pengulutnya Imam Daud Abu Daud ternyata antara bumi ini dengan langit pertama Pak Bu kami mah tuh paling pintu na Ka'bah nah kadang ada buta pandrita makanya hikmahnya diperjalankan Nabi tuh ke Masjidil Aqsa ternyata pintu Ka'bah itu yang paling dekat dari bumi adalah di daerah Palestina. Perjalanan dari bumi ini ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan cahaya. Lalu menuju ke langit kedua, ya, juga perjalanan 500 tahun. Ketiga, ya, 500 tahun cahaya, 4, 5 dan 7. Dari langit ke-7 ke Sidratil Muntaha 500 tahun juga perjalanan cahaya. Dari Sidratil Muntaha Bapak Ibu yang saya muliakan menuju ke Aras perjalanannya juga 500 tahun cahaya. Dari Aras melalui samudra ternyata ada samudra di atas perjalanannya juga antara Aras dengan samudra 500 tahun. Dari samudra ke kursi ya itu juga perjalanan 500 tahun dan dari kursi menuju ke istawa ya itu juga perjalanan 500 tahun yang pernah keadaan dulu tapandri teh ya komelo ima bilang umur teh Pak Bu hakikat nadi naga gaco lampi umur na nabi tatu secara hakikat 10 sidi ya 10 tahun 10 sidi 1500 tahun komelo itu dari bumi ke alam istawa Bapak Ibu yang saya muliakan jadi umur nabi ta secara hakikat nana keadaan utapan teh 10 di 1500 tahun mengalahkan semua umur nabi-nabi tapi secara lahiriah dia hanya 63 tahun Bapak Ibu yang saya muliakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makin aku amanalada na yunda nabi tatarime sampajange Pak Bu. Ternyata di dalam Al-Quran di paling gaga tutong muli bawi amanai ka sangadinay di Pak Bu. Nakada pong Allah subhanahu wa ta'ala inna aradana al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyahmilnaha wa asfakana minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Nah kada po Allah Ta'ala pura itu utawarkan langi sidi amanah sempajang tapi akan asal langi fa'abaina yahmilnaha wa asfakana minha puang wa kita orang inareko ukadeno cirbiang madora kaka wal ar tanah mulega masampajange nah kada to tanah de ule puang wal jibal bulu mulega masampajange nah kada to bulu de ule puang wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula riwatuna itawari tahu Pak Bu tahu tanya rupa tahu jadi itu tahu Pak Bu
Sebelum na pakai rupa tahunnya malah dah mata ukupanna. Ia itu na mega tau macigau ar-ra'ahu stagna. Yang kali dia na baca nak teh. Ia kunitan ya lena suku riwat tupurana na pakai rupa tahunna. Suku riwaran parange biasa taliwa-liwa. Suku iri kekuatannya biasa takabur. Suku iri pak disangange biasa takalupa. Ra'ahu stagna. Bapak Ibu, ia na amanah kami na matana Pak Ibu. Sampai dijemput langsung Nabi Tariolo na pong Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang semelakat. Kemudian agak je hakikat na sampajangi Pak. Iya. Hakikat na sampajangi itu telumi Pak Bu. Itu hakikat na sampajangi telumi. Yang pertama tojo. Itu sampai kau sempajang itu kau dulu tojo tudangi. Jadi duduk dengan berdiri sama. Ya. Yang kedua rokok. Yang ketiga sujud. Jadi itu hakikat na sempajang kita lui Pak Bu. Ya. Agama na hakikat na ye sempajang kita lui Bapak Ibu yang saya muliakan. Riwat tuang kana tema sempajang Pak Bu. Ya, yaitu kumas sempajang itu tojo atau tuda. Artinya agak dua potensi wereng itu rupa tahu Pak Bu. Ini biasa na lagi itu catai. Yang pertama potensi akalan, yang kedua potensi rasa. Ini na lagi itu catai. Jega je si tongat-tongan na lolongan itongangi. Akalange ga, perasaange ga. Kamakada perasaange. Maka tu si makada perasaange nakada iyo kumaliwasangi irasakan. Diga ga tau dia narasakan kumaliwasangi. Iyo kumadakkai narasakan. Madakka. Ya, iyo ko cakarudui narasakan. Manganganga. Ya toh? Ya, tapi dia tuh pegawai kita kumangang. Syukur aku daerah Tawajo Pak Ibu, saya bangga jam 10 masih bertahan. Ya kok kependra tate 10 cili mana nih. Seandainya yang kacar letu jiwa tate 10. Ya. Rasa Pak Bu yang menemukan kebenaran pendapat pertama kada rasa. Yang kedua maka dia ya ko makko itu pale aja numpas sekolah anakmu ke pesantrennya. Ananae kalulue ya tumatoe arwane makundrai pada manang ni semana rasana ya ko maliwasangi ni semana rasana ko madakkai ni semana rasana ko cakarudui aja numpas sekolah. Makanya pendapat kedua mengatakan yang mendapatkan kebenaran itu adalah akal. Maka inilah pentingnya pendidikan sekolah Bapak Ibu yang semelakan. Iampai itu sampajangi Pak Bu hakikat na kotojo tayari getudangi munreasi akalangi. Kenapa? Islam menghargai akal Bapak Ibu yang semelakan. Iya. Islam menghargai akal, maka akal perlu dididik. Sini teman-teman lagi ke hadir. Iya. Islam menghargai akal, maka akal perlu dididik. Yang pernah keadaan kita pandita Bapak Ibu yang semulakan telu tu tahap didik anak ta Bapak Ibu yang semulakan untuk memperbaiki akalnya dalam kaitannya dengan sempajang. Iya. Yang itu ko rajin kita mas sempajang apa Bu, rajin kita mas sempajang, insya Allah potensi akalnya bagus. Nah ini kita tidak bisa dapatkan penyatuan antara akal dengan rasa. Pendidikan ini kita dapatkan tidak bisa didapatkan kecuali di pesantren. Bapak Ibu yang semuanya. Makanya kadang di pesantren untuk mendidik akal ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama umur 0 sampai 7 tahun mendidik akal secara perilaku adab. Kita dendra anak-anak ta anak RA dia masih tahap pendidikan adab
bagaimana doa doa mau makan, doa keluar rumah, doa agasannya kedua orang tua, itu proses pendidikan akhlak Pak. Masaba mu mata andre Pak di sangan na si dia tahu ya ko perilakunna maja. Tidak ada yang bisa dihargai. Amu rengki sedilengana atau ko sikolange selalu dapat juara, ya, selalu dapat 10, tapi kolat tu boleh. Ya kodega aga pakan rea kodega aga naruntu narimpo mana Indo na pande narimpo Indo na saji narimpo Indo na sinru dan lain sebagainya kaca, maka tidak ada nilainya 10 di sekolah yang dia dapat Bapak. Pendidikan akhlak. Ya. Yang pernah kena minta adibu auladakum bi ahsani ta'diban. Didik anakmu perilaku si kanjak perilaku. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya al-madrasatul ula, al-ummu, guru pertama, sekolah pertama anak kita itu ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya ku makanya ada na keluarga ku boleh tomatau na Indo na makanya ada na bapak na si mana denang kanita si rimpa penne, maka makanya tu pengadaran anak. Tapi iya ko amboy na Indo ini ta si rimpa penne sonni aja mutajang ni. Ya, dan anak pan nak dempar anak tak kadere anak dempar. Bapak Ibu yang sama adab. Inilah proses pembentukan akal. Yang kedua, proses pembentukan akal Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana mengajari anak-anak kita sholat. Ia naliwa watan na Pak Ibu ini tomato biasa, ipa guru anak masam pajak. Mega tomato de nanulai na kada cau kaya je sura anak ko masampaja iyo ko taddo ko subuy maka me iyo ko moto i mataru mo ko kade matinro lo si taddo ko kadere liu yo ko yolona wesewe tama wesewe maka ita matinro tu pe ilalang, maka fungsinya Pak Bu kode tulis sura anak masampajang masuk ke pesantren, itu solusinya. Cuma ang kami sisa tomato Pak Budi na pahang. Karena kemarin di Pindrang ada kasus. Kebetulan saya ketua forum pondok pesantren Kabupaten Pindrang. Ada kasus seorang guru dilaporkan di Polres Pindrang. Gara-gara guru itu ya nak jeli pasale anak guruna santrina. Utanai maka memang murimpa anak gurumu. Nah kada waktu ke pasal ustazu paselani manang kana anak makwa dena melo moto masam pada subuh pura na tadu moto masam pada subuh pene makalamu mi lokab bi guru na mimi tanda guru na mimi we. Ini yang tidak benar Pak Bu. Biasa ada orang tua mendapat laporan salah nalapuroi guru na ko Polres Pindrang. Makanya saya hubungi Polres, tolong agak sana bela ini guru, karena kapan guru ini dipolisikan maka orang tua bebas melapor apa saja masalah di pesantren. Ini yang bahaya, ini yang menjadikan pendidikan kurang berkah. Itu barakai Pak Bu, itu pendidikannya angkat topi barakai. Wingerangnya guru teriolo almarhum, saya kira tidak ada yang tidak kenal Kumakadaki kali si Dendrek. Saya belajar sama beliau selama 6 tahun. Ya, kalau nama aslinya Ki Haji Abdul Muhyi Yusuf, ya, nama di pesantren maka dia anak guru na putume. Jadi kung katumis maka ada putume berarti anak guru na tunggang itu. Sebab ia memegangi misal maka kami kali si Dendrek si bawa Ki Haji Abdul Muhyi Yusuf. Ya, tapi kalau kali putume anak guru na tunggang itu pure si bawa. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya guru ta, ya koma paguri Pak Bu ilmu nahu, ya, iya na purna pamule al kalamu wal labsul murakkabul mufida bil wadai, nang kasih pole na tanya na guru na degagan, na ketuluna ipamule si pelajaran, ipamule nulu si paimang, tapi ya to kupure ketuluna lancar na pala, ya na mapita maguru tan buka mi manisongko na krema kay me kay katubo
Tapi coba digerekat tuh ya nanai maku kue. Tanah lapis agak koko tomatoan. Ini yang bahaya Pak. Yang mengurangi nilai pendidikan. Nah sebab itu pendidikannya angkat topi barakai. Iya, sini teman-teman lebih kekiater. Maka berkah itu ada di pesantren. Iya. Maka tahap kedua, pembinaan akal seorang anak, muru auladakum bisolah. Pak Guru masa pada. Iya ko makanya ni perilakunna, macam ni matabe ukoto matoe, macam ni agasan ni makasih-kasih ukoto matoana, de nana sambaran na podang itu matoana, maka makanya tu ni sampajana tahap yang kedua, tahap yang ketiga, 7 tahun itai aga keahlian anak tah. Padang kamana tu keahlian na tahu Pak. Biasa de naruntui, biasa de naruntui keahlian na tahu. Ang kaya si bawaku Pak Bu waktu di pesantren. Na pala kato baka dua tapi de na pala Pancasila. Iya na ujian iya na ujian anu dulu PMP dulu PMP. Iya na ujian PMP iya ro bawang disuruh mah hafal Pancasila. De dulu le mah apalai. Cewek guru akademi ali bawan dinilai tapi kok kato baka dua na pala mati. Bengaman tu maka tu gue mangga je itu la Sakaria sana mang itulah Sakaria ko maka tu bena pala te ko tu baka dua na Pancasila lima sila de sisa nu lima apalai. Jadi kemana tuh potensinya teh Pak Bu, cari potensi anak kita ya. Makanya kita contoh dalam pembinaan akal ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita contoh penguluta Imam Asy-Syafi'i Pak Bu. Yaitu penguluta Imam Asy-Syafi'i masih kecil sudah meninggal orang tuanya. Jadi dia hidup dalam keadaan yatim. Dia dibawa dari Gaza yang sekarang perang dari Gaza, meninggal bapaknya, ibunya orang Mekah dikembalikan ke Mekah. Ya. Dalam umur 7 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Jadi de tunawat di yala ala sama kedek de negaga to mata aku de wasikola, de negaga to mata aku aja na pesantren, de negaga to mata aku makwe. Justru ini menjadi motivasi Bapak Ibu yang sebelah kan. Jadi pengulut Imam Al-Ghazali ketika umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran, dikembalikan ke Mekah. Suatu ketika Bapak Ibu yang saya muliakan, dia mendapat jatah beasiswa dari gubernur Mekah untuk belajar sama Imam Malik di Madinah. Lari lisu panglute Imam Asy-Syafi'i na gote pintuna. Kata anak-anak biasa kung kalisu. Bu, buka pintu, buka pintu. Pura sina gote mosi. Angke do na tojo do na pintu Hei anakku Syafi'i, bukannya saya tidak mau membukakan kamu pintu nak. Saya ingin mengajari kamu bagaimana perilaku ketika mengetuk pintu. Coba bayangkan Pak. Pembinaan akhlak yang pertama yang utama. Anakku Syafi'i mengetuk pintu itu dengan pelang-pelang. Makanya kalau ke matamu Pak Bu, ya apa-apalai kok kebelan tahu purni tetip pintunya kita lu nade na bukai tapi ada atau sih iparipike kita lu na sabawat dijaji teh mapai moto ko matindroy wad dijaji teh mapama bajaju ko ma bajaju de pada langsung bukai pintu tette jolo cicang mapake mangolo mondri ada atau sih takajili-jili tamai lal bulan tahu ya purero meta-meta tette si cicang di pega bukai ko pure ganda ni kita lu di suni. Inilah yang diajarkan nama Syafi'i sama ibunya nak. De nama kadecaka bukar ku pintu, tapi perilakumu tidak menggambarkan perilaku seorang pemuda muslim. Ini yang pertama Pak Bu. Maka pendidikan seperti ini tidak bisa kita dapatkan kecuali di pesantren Bapak Ibu yang sebelah kan. Nih. Lalu dibukakanlah pintu Imam Asy-Syafi'i waktu itu. Dia sampaikan, Bu, saya mendapat beasiswa ke Madinah belajar sama Imam Malik.
berangkatlah Imam Asy-Syafi'i Pak Bu dengan harapan mendapatkan beasiswa. Ya, itu mereka kuliah tapi siapa sih Bu? Ya, apabila boleh aku pindah. Ya, ini macam motu. Imam Asy-Syafi'i Pak Bu, sesampainya di Madinah, dia tidak diterima sama Imam Malik. Kenapa? Karena alasannya Imam Malik melalui gubernur dengan beasiswa. Imam Malik kalau tidak mau melalui dengan gubernur, pemerintah, jadi ini terima Imam Malik. Itu nana lolong beasiswa, itu nana diterima, tetapi motivasi pengembangan akalnya Imam Asy-Syafi'i dia sangat termotivasi. Jadi kalau masih sekolah anak guruna Imam Malik Pak Guru isaliwa mi panguluta Imam Asy-Syafi'i pintu si dua pintu Pak Bu. Mak guru si bawa nelala lengkap kertasna, lengkap pulpenna, lengkap fasilitasna. Aga minak kata ni panguluta Imam Asy-Syafi'i aju barnak kata ni maroki oko kasie, aga noki Imam Malik oko papan tulisnya, dia juga tulis hadisnya di pasir. Tapi kelebihannya Imam Asy-Syafi'i, begitu dia sudah tulis satu hadis langsung tinggal di akalnya. Suatu ketika Bapak Ibu yang saya muliakan, di akhir pembelajaran Imam Malik bertanya kepada seluruh santrinya dalam kelas. Satu pun santrinya tidak ada yang menjawab. Lalu Asy-Syafi'i Ahmad Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di luar pintu mengacungkan tangan. Ya Syekh, saya mampu menjawab pertanyaanmu. Bengai pengelut Imam Malik. Masa anak yang di luar menulis di pasir, ya, mampu menjawab pertanyaan saya, sementara santri saya di dalam lengkap fasilitasnya, bukunya, kertasnya, dan pulpennya, dia tidak ada satupun menjawab. Dipanggil Muhammad bin Idris. Nah, coba jawab apa yang saya tanyakan. Maka pada saat itu Imam Asy-Syafi'i menerangkan mulai apa yang diterangkan Imam Malik, mulai titik komanya tidak ada yang salah. Maka dipanggillah Imam Syafi'i, duduk di dekatnya Imam Malik. Nah, kamu yang berhak mewarisi buku saya yang namanya Al-Muwatta. Ada karangannya Imam Malik itu Al-Muwatta Pak Bu, diserahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kamu yang berhak mewarisi buku saya ini untuk mengajarkan. Coba bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, membangun akal tidak mesti dengan bosan, tapi membangun akal harus kita senantiasa, Bapak Ibu yang saya muliakan, memotivasi anak kita. Itulah nilai salat yang pertama. Yang kedua Pak Bu, tidak selamanya akal itu di atas. Hanya ketika kita ruku, ya, harus sejajar akal dengan rasa. Akal dengan rasa. Rasa inilah yang mampu menangkap ma'rifatullah melalui tadi dengan pengetahuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, rasa inilah yang mampu menangkap ma'rifatullah. Maka tidak selamanya akal berada di atas. Kalau ingin menangkap ma'rifatullah, coba sejajarkan akal dan rasanya. Kon itu mundur sampai jangan Pak Bu. Karena kita hati-hati. Sholat itu bagaimana memadukan akal dengan rasa. Ketika kapan? Ketika kita yang pertama niat, ketika takbiratul ihram. Megam itu Pak Bu, kong kebiasaan kalinya hati-hati ki, perlu diperjelas. Makanya itu ketika kita sholat, bagaimana menggabungkan, terutama niat, bagaimana menggabungkan antara akal dengan rasa. Kebiasa pulangi makanya itu kunya itu ya pura memang nanya aku boleh ulo masigi. Jadi dia nanya kalau tu kak masigi. Boleh menurut anda guru ulama Hanafiya dengan Imam Malik. Niat itu boleh mendahului sedikit takbiratul ihram. Tapi ingat, petugas mainnya atau boleh
juk kalau masih dalam arti pura ninya aku mau mulai kalau masih lepang jo macerita ko birina palai petunya ya sana jaro beralih dari niat menjadi cita-cita. Hati-hati ki biasa kan kapal ya pura memang natunya aku boleh ulo masih jadi dena unia bida mana gitu ya sange usalli bayangkan Pak. Jadi cegi mondro pintu na sampajangnya aja kagema misalnya memang sampai tapi dia runtuh pintu na dia itu na tama sampajang ya nia adalah rukun pertama iruntuh pintu na sampajang na ipataminia. Nah, makanya kadang kita Imam Asy-Syafi'i ya sangitunya al-iktiranu bil fi'li si sumpupi nia istiba jama-jamangi ya kodende pula ki boleh ta sa fornya aleta de nanang kana lappa peringgarata toricuku mani bawa talatu masige bisa langsung takbiratul ihram menurut ulama Abu Hanifah dengan Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i pakabaru niamu antar niatnya bagaimana mengantar niat itulah usolli fardal maghrib salah raka'atin mustaqbilal kiblat ada lillahi ta'ala Allah pintun na tunia ay pak pintun na tarunia ay sampajang nyimpi itu kebiasa tita anda guru tama sampajang Allah di panamakannya nasading peringarana dia ulangi Allah tapi kapan sudah lewat Allahu taman pintu na sampajang dia diulangi Bapak Ibu yang sebelah. Inilah bagaimana menggabungkan antara akal dengan rasa. Kalau kita sudah mampu menggabungkan antara akal dengan rasa, maka itulah salat yang sesungguhnya Pak Bu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Iya. Maka itu biasa tahu kadang, ya na terima kanjali muji peringat raku dia perlu nama sempajang. Kami kata mata makar tu, misalnya sempajangnya. Seandainya minta kak tu namanya peringat raku neko, naturi mengeringat rataruka, iya tapi dia masih sampahnya. Tidak ada akal untuk mempelajari bagaimana tata cara sholat. Dia itu terima Pak Bu. Maka sholat itu adalah bagaimana menggabungkan antara akal dengan rasa. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Dan ada juga saatnya rasa lebih tinggi daripada akal. Ketika kapan? Ketika kita sujud Pak. Karena kata lebih itu hakikatnya sampajangi. Tojo, roko, sujud. Kalau kita sujud, maka akal berada di bawah, rasa di atas. Jadi ada kalanya rasa dikedepankan daripada akal. Kayak gimana ya roh? Maka itulah tadi ada namanya rukun iman dengan rukun Islam. Rukun Islam menggabungkan akal dengan rasa. Salat harus ada pengetahuan dengan rasa. Ya, zakat harus ada pengetahuan dan iman. Ya, kodega kata Pak nate Pak Buden oleh masakai. Ya. Puasa, ya kodega kata Pak nate pengetahuan puasa, kodega kata Pak nate den oleh puasa. Haji pengetahuan dengan iman rasa, tapi rukun iman ada kalanya lebih di atas rasa daripada akal Bapak Ibu sebenarnya. Contohnya mata kiri Allah Ta'ala di nana perlu yak kalangi ya dia melu mata pada nak kawiti Allah Ta'ala. Makanya pernah ada cerita Bapak Ibu yang sebelah kan angka ada gurta yang menceritakan ini sopirnya patangan mak bisauto natu-datu dengan ada gurta kali si dendre takut angka di tomatoa pole materu payulo na gurta kada puang ya dia melu masam pajang maka dia gurta magai na kada rugi-rugi masam pajang dan deri tapung Allah Ta'ala ayah dia masam pajang tapi kuno cara na masam pajang na deri tapung Allah Ta'ala mamako icinampa guruta puri mamako natanay nakada matap misaga makadang kabelle nakadaya po
na kada mita ka bele mukan ke kuyulo na matamu kadi apu puang yemi ko macam ni ngawitai ko de macam ni mita ka kada de aja na jupo ngala taala jolo melo mita bele mu na jolo de mitai mana sayulo na matamu. Artinya persoalan pengalah Ta'ala tidak melibatkan akal Bapak Ibu yang saya muliakan. Persoalan malaikat tidak melibatkan akal, sepenuhnya iman. Kapan kita tidak mengakui, berarti kita keluar daripada ajaran kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir Pak Bu, ketika kita menggabungkan akal dengan rasa dengan baik, maka akan melahirkan buah. Ya. Jadi komakanja itu akalenge kita mampu menggabungkan akal dengan rasa dengan baik, atau dalam bahasa agama fikir dengan zikir dengan baik akan menghasilkan zamarat. Ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan manusia. Jadi ko makanja itu pikirin atau makanja itu sikirin atau Pak Bu angka iwerengnya ko puang Allah taala sewa dan iwere mana tahu. Kika contohnya. Saya banyak-banyak memberikan contoh di Gurta Kalis Dendreng karena saya pernah bersama-sama. Itu pernah di tahun 80-an Bapak Ibu yang saya muliakan. Ande Gurta Kalis Dendreng mendapat undangan karena waktu itu dia ketua Majelis Ulama Provinsi Selatan. Ada rapat di Makassar. Maka dia bertolak dari pesantren Al-Uratul Uska menuju ke Makassar. Sopirnya juga ini menceritakan kira-kira perjalanannya, kecepatannya perjalanannya antara Sidrap ke Makassar 80 lari 20 notoi. Ma kira-kira lah sino tu kalau lari 20 na Pak. Lari 20 notoi. Tiba-tiba di perjalanan di Pangkep ya Segeri lepu ya nana. Lepu ya nana Pak. Tapale pasapire, makada memang sapire. Abala ya yale, tikang ya yale. Itu ada guru tanya mendre otoy matindro ni. Yang pewe, amu malas si sapiri na deto na jampagi. Pini malas si pini na puji. Tiba-tiba bangun, sabat pelipang otoy. Ditanya sopirnya, tasui namanya tasui. Mana melipang? Manrasa ki polapuki anak-anak. Ki balik, kadang kani koyawan otoy. Kamana ni pak kampung ni makalaria. Engkau bawa bingku, engkau bawa bangku, engkau bawa tarasulu. Pokoknya di satu biasa Pak Bu, ko daerah Pangkep Segeri amu manu milepo bahaya tuh. Kemana nih Pak kampung makalarja? Ya, tiba-tiba no Andre Guruta angker rupai. Tahan Pak, jolo aja kemadep. Andre Guruta pulih rapak. Kali si Dendri. Iro Andre Guruta Pak Bu. Cukui gatangiro lapungan anak yawano tuh kan yang anak yawano tuh lena cukui gatangiro anak yawano tuh begitu masuk ke itu lari lapungan anak amu mak darai anak ide tuh dega kapusu ala lina justru orang tuanya yang melapor sama polisi nah kada aja anak tatahang sapiri Pak angki jero na aku mau pusu na deto kamarigaga. Ini saya masuk Pak Bu, ya ku makanjai akal dengan rasa kesatuan. Terutama kita beribadah, maka akan ada hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semelakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Ini salat Pak Bu. Ya, yang pai engkau sahabat Nabi Pak Bu, karena buah daripada itu adalah amal soleh. Jadi kome lolongan kita seperti itu Pak Bu tentu memperbanyak amal soleh. Yang kasih di sahabat Nabi terakhir ya sang Abi Darda. Abi Darda Pak Bu pure mapal itu ada. Nah kada Abi Darda laula salasun ma ahbabtul aisha yauman wahida.
Seandainya ya tanya telu perkara na ciaka tu rilebo na tane, tu rilebo na ya tane mapan rasa-rasa mi. Yang pertama nak kada bidahda, ya. Laula zam'u minal hawajiri lillah. Seandainya degaya semadakka karena Allah Ta'ala, madak ketiga roe na ciaka ya tu rilebo na tane. Dalam arti nak kada bidahda seandainya degaya sepuasa na ciaka ya tur libo na tane iya ko andre minala sara tu ter libo na tane pabu de ga capa na andre we de ga capu na andre we. Maka dengan puasa kata Abi Darda, maka saya rela hidup di dunia. Begitu Abi Darda mengejar namanya keutamaan amal saleh Bapak Ibu yang saya muliakan untuk menghasilkan ini tadi. Yang kedua nak kata Abi Darda, yasjudu lahu fi jawfil lail. Seandainya dia gagaya sesuju di tengah benih na cakaya tu rilebo na tanai. Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut Abi Darda ia ko sampai 5 waktu ya tu modal mi pabu. Modal mi tu sampai 5 waktu. Dia piga keuntungannya. Kayak gitu mundur keuntungannya. Okey sampai sunnah pabu. Okey sampai sunnah itu keuntungannya. Yang pernah kata Nabi tatu, ya. Rakaatil fajri khairu minad dunya kullaha. Sampai sunnah subuh matana inalino lolongi sa Bapak Ibu yang semuliakan. Nih. Apalagi sampai tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Napatarin ri pongala taala daraja. Engkau pura tobat apa bu tanaika ustaz. Pak guru ka sampai tahajud maka bagi meta guru bu. Nak kada sugi mana gare pas sampai tahajud ni kepada yang kada tahu kahade to hatu nak kada de sugi mana gare Pak gural ka sampai tahajud nak kada tanai ki jolobo yerona waktu subuh pura mogi moto sampai subuh nak kada ia nanti sampai subuh latu mato akak de panang kau jamai wah ini ya sang mi malah keuntungan de gaga modalana. Seandainya padangkang melo isaru dega modalana padangka ceru. Yang ketiga kata bidah ada Pak Bu, laula majalisul aqwam yuntakuna utayyibus samar kama yuntakuna utayyibul kalam. Seandainya degaya majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan seperti ini Pak Bu, wad dipakanjaki bicarai, wad dipaceningi bicarai, pada tu acanina buah-buahangi nak kada bidarla ciaka ya turilibu natane. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang semuliakan, lewat peringatan Maulid kita ini intinya Pak Bu salat. Karena dengan salat kita akan mampu memenuhi dua potensi besar manusia antara akal dengan rasa. Untuk mendapatkan ini Pak Bu, ya aku masuk tadi di anak ta bawa ke pesantren. Nanti di pesantren itulah kelebihannya pesantren Pak Bu. Bisa jadi anak yang lain di luar pintar. Ya, dia ranking tapi pendidikan agama kurang. Untuk mengisi rasanya kurang. Maka jangan heran mega tu anak-anak maku kue Pak Ibu na lalu memen ni warisan na nadik pada mati tu batuannya. Magai dia tidak memiliki potensi rasa. Akal mi bawa. Melo meningkat ni tetawe sogi, ni tetawe makwe mengambil jalan pintas. Kalau bawa ni warisan kamu tuh upat diri bawah dan upat diwala. Ini yang banyak terjadi Pak. Olehnya itu mari kita mendidik anak kita di pondok pesantren Pak Bu. Tidak ada yang bisa meraih kedua potensi ini kecuali santri-santri kita yang belajar di pendidikan agama masyarakat muslimin. Tapi pendidikan agama itu Pak Bu mega tantangan. Pak Ketua Yayasan banyak itu tantangan lah pendidikan agama. Saya sendiri juga memiliki yayasan di Pinrang. Engkau psikolog buka Pak Bu, begitu tantangan yang saya hadapi. Di penata buka pendaftarannya ni semanan di masyarakat maka dia tatu tu negara ia sekolah. Mana kata tatu tu na dia panang kau bukai. Nah karena bakada tu tahu nasa tatu tu. Begitu orang ternyata bagaimana dia mengalihkan anak-anak untuk tidak belajar pendidikan agama di tatu negara makukue. Potensi untuk dekadensi moral Pak Bu banyak kerusakan di anak-anak kita.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali pendidikan agama. Sina teman-teman lagi yang hadir. Ia kuciaki ni lodoangi anak ta, ia kuciaki na pakalabi anak ta, aja na tabakari pendidikan agama. Tapi ko meki na pakalabi anak ta, meki ni lodoangi anak ta pabu amu mati ki ni lodoangi toki. Bekal, berikan dia bekal pendidikan agama, terutama di Nenek Suro Mesempajang Bapak Ibu yang sebelah kan. Sekiranya inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.